untuk mengubah hidup dan mencapai keinginan. Memanfaatkan kekuatan bawah sadar muncul sebagai pencerahan yang mendalam. Memahami visi kita dan pengaruh yang mereka berikan pada realitas kita adalah elemen kunci dari pendekatan ini. Sebagian besar pemahaman kita berasal dari kebijaksanaan yang dibagikan oleh Joseph Murphy dalam bukunya The Power of Your Subconscious Mind. Joseph Murphy membahas bagaimana asumsi sadar kita terkait dengan penerimaan pikiran bawah sadar kita terhadap mereka. Pikiran bawah sadar menerima apapun yang kita yakini secara tulus dan menyiapkan panggung bagi manifestasinya. Saat kita menjalani wawasan penting ini, menjadi dasar dari proses membuka kekuatan bawah sadar. Begitu visi disadari secara sadar dan tegas sebagai kebenaran mutlak, ia mengambil peran perubahan yang mengarahkan arah peristiwa hidup kita. Sinergi antara niat sadar dan penerimaan bawah sadar menjadi kekuatan pendorong yang mendorong kita menuju realitas yang diinginkan. Saat kita mengamati mekanika proses ini, menjadi jelas bahwa pikiran bawah sadar kita bertindak sebagai faktor yang mempercepat suatu proses untuk mengarahkan kita kepada individu dan situasi yang beresonansi dengan apa yang ingin kita capai. Kita diatur dengan harmoni oleh keyakinan dalam diri kita yang memiliki dampak mendalam pada interaksi dan keputusan kita. Menanamkan perspektif dari pengamat menjadi praktik penting saat kita bekerja untuk mencapai aspirasi kita. Kunci dari praktik ini adalah untuk sadar akan gambaran keseluruhan akan emosional, pola pikir, dan kecenderungan perilaku kita yang berkaitan dengan realitas yang kita bayangkan. Untuk mencegah munculnya kembali sisa-sisa pemrograman bawah sadar yang ketinggalan zaman dari pengalaman masa lalu, penghindaran sadar terhadap reaksi langsung sangat penting dalam proses penyucian ini. Sikap pengamat membuka jalan bagi pemahaman otomatis dan lancar akan visi kita. Seperti yang diungkapkan dengan indah oleh Joseph Murphy, apapun yang dipikirkan dan dipercayai oleh pikiran sadar Anda sebagai kebenaran, pikiran bawah sadar Anda akan menerimanya dan mewujudkannya. Melalui pelepasan keyakinan yang usang, kita mampu melepaskan potensi laten yang ada dalam diri kita. Saat kita bergerak dari penerimaan pasif ke observasi aktif, pergeseran mendalam terjadi. Dengan menerapkan transisi ini, kita dapat dengan lancar mengarahkan kehidupan kita, membimbing keputusan dan tindakan kita sesuai dengan visi bawah sadar ideal kita. Ajaran ini memberi kita kebijaksanaan untuk mengeksplorasi wilayah-wilayah yang tak terjamah dari gambaran batin kita, memanfaatkan kekuatan bawah sadar kita untuk menciptakan hidup yang kita inginkan. Membuka potensi laten kekuatan bawah sadar kita membutuhkan pendekatan dari berbagai sisi yang menggabungkan seni observasi atau pengamatan dan pemberdayaan hubungan dan penetapan niat sadar. Di tengah pendekatan ini terletak prinsip kuat dari sudut pandang pengamat yang mendorong kesadaran diri dan transformasi kesadaran. Jika Anda berusaha untuk mewujudkan hubungan ideal, Anda perlu membudayakan bukan hanya menetapkan niat, tetapi juga menjadi sangat sensitif terhadap respon emosional saat dihadapkan dengan rangsangan eksternal. Kita menjadi terhubung dengan aliran emosional yang muncul. Sikap waspada kita kritis untuk mengarahkan reaksi kita untuk menjauh dari kembali ke pola pemrograman lama kita. Dalam istilah praktis, peran pengamat mirip dengan penjaga waspada yang memantau respon emosi, pola pikir, dan perilaku kita. Melalui pengamat, kita dapat menavigasi dunia hubungan yang rumit tanpa bereaksi berdasarkan keyakinan lama kita. Dengan mengamati landscape internal kita dapat membebaskan diri dari pemrograman masa lalu kita dan memastikan bahwa interaksi kita tetap murni dari kebiasaan lama. Dengarkanlah kata yang akan mengisi dirimu dengan dasar hidup. Dengarkanlah kata yang akan mengusir kegelapan. Misteri tidak ada lagi bagi orang yang telah membuka pintu. Saat Anda memasuki cahaya, keberadaan Anda adalah cahaya, sementara cahaya adalah abadi.
Kebenaran mendalam ini beresonansi dengan sinergi yang mulus antara perspektif pengamat dan penguasaan hubungan. Sama seperti cahaya di dalam Anda, itu memunculkan respons timbal balik dalam kerapian eksternal dari keadaan. Di sini, gema kuno dari Emerald Tablets of Thought membuat paralel yang mencerminkan esensi hubungan. Ini adalah tarian energi, kecerahan yang kita pancarkan secara internal, bergema dalam dinamika yang kita temui secara eksternal, mengungkapkan keajaiban terhubung dari keberadaan. Saat kita menavigasi kompleksitas hubungan, kita memahami koneksi simbiotik antara pemandangan dalam ruang internal kita dan peristiwa eksternal. Kain hubungan dianyam bersama oleh perspektif pengamat, niat yang sengaja, dan kebijaksanaan, seperti yang diucapkan oleh mentor seperti Joseph Murphy. Kita diberdayakan oleh sinergi ini untuk berinteraksi dengan autentisitas, menyelaraskan interaksi kita dengan resonansi realitas yang kita bayangkan. Juga disadari bahwa pikiran bukanlah satu-satunya titik fokus dalam tarian rumit ini. Sebaliknya, kita harus menyadari bahwa muatan emosional dari reaksi dan respons kita memainkan peran penting dalam membentuk kontur kehidupan kita. Wawasan ini menegaskan potensi besar dalam reaksi dan respons kita. Ini bukan tentang menekan pikiran, tetapi tentang memilih keyakinan yang kita pilih untuk diadopsi secara emosional. Saat jalinan hubungan terbentang, kita dipandu oleh kerapian pemahaman. Ini yang mendorong kita untuk menenun benang-benang niat sadar dan perspektif pengamat. Kita berkembang dalam pernikahan ini karena kita menavigasi hubungan kita dengan autentisitas. Jalannya ditentukan oleh energi yang selaras. Interaksi antara pengamat dan perubahan membentuk inti dalam membuka kekuatan bawah sadar kita dan membentuk realitas kita sesuai dengan aspirasi kita. Menjaga keseimbangan kesadaran diri, non-reaksi, dan niat sadar penting untuk tarian rumit ini. Bayangkan sebuah skenario di mana seseorang menemukan dirinya dalam situasi yang memicu gema-gema batasan masa lalu. Pada saat ini, kekuatan pengamat masuk ke dalam permainan, dan kemampuan ini memungkinkan kita untuk mundur dan mengamati respon emosional kita tanpa keterlibatan langsung. Tindakan sederhana ini memiliki implikasi yang mendalam. Ini membebaskan kita dari belenggu pemrograman masa lalu. Sikap pengamat berfungsi sebagai penjaga yang mengawasi, melawan kebangkitan keyakinan usang yang bisa secara tidak sengaja membentuk tindakan kita. Proses ini menggambarkan pergeseran penting, sebuah perubahan yang terjadi secara real time saat individu menolak untuk kembali mengidentifikasi diri dengan pemrograman lama. Pikiran menjalani proses penyucian. Selain mengubah ruang dan pemandangan internal individu, pola lama juga mengubah pengalaman eksternal mereka. Perubahan dalam ruang dan pemandangan batin seseorang tercermin dalam dunia luar, menciptakan efek riak dalam proses perubahan. Pengamatan dan non-reaksi menjadi jelas dengan melangkah keluar dari kecenderungan untuk langsung bereaksi. Individu mengalami transformasi diri yang mendalam. Reaksi yang sebelumnya mengatur tindakan telah memberi jalan ke dalam keadaan otonomi, di mana niat sadar dan pikiran bawah sadar terintegrasi secara harmonis. Inti dari proses ini adalah pergeseran yang mendalam dalam persepsi. Jika pengamat menandai ambang batas, di mana individu melampaui batas keyakinan mereka dan memasuki wilayah tanpa batasan. Menyadari bahwa keyakinan tidak menentukan kita, tetapi melampaui mereka dan memberi kita kekuatan. Realisasi ini menjadi tonggak yang kuat, mendorong kita ke wilayah di mana perubahan bukan hanya mungkin, tetapi juga tidak terelakkan. Aspek kunci dalam membuka kekuatan bawah sadar adalah penyatuan dari dua konsep yang mendalam, yaitu kembali ke pusat ilahi dan merangkul musim atau sepenuhnya hidup saat ini, yang juga dikenal sebagai tingkat kesadaran tinggi
atau pikiran tanpa pikiran. Kembali sadar ke pusat ilahi, sejalan dengan esensi musin, seperti yang diuraikan dalam filsafat Zen. Ini menggambarkan keadaan di mana pikiran dibebaskan dari keterikatan pada pikiran atau keyakinan tertentu. Dalam keadaan ini, individu terlibat dalam kegiatan tanpa dibebani oleh belenggu kondisi masa lalu. Pembebasan ini mencakup aktivitas seberagam seperti seni bela diri, pidato publik, atau ekspresi artistik. Dengan merangkul konsep ini, kita dapat memanfaatkan potensi laten kita dan menciptakan realitas yang sesuai dengan visi kita. Konsep pusat ilahi, seperti yang dijelaskan oleh James Allen dalam Heavenly Life, memanggil kita untuk menemukan tempat suci di dalam diri kita. Seperti yang pernah dia katakan, dalam dirimu sendiri, pembebasan harus dicari, karena setiap orang membuat penjara dalam dirinya sendiri. Dia duduk di dalam dinding, daging, dan tulang, dan dengan pikiran dan keinginan membangun batasan mereka. Inti sakral ini berfungsi sebagai benteng kekuatan, sebagai reservoir ketenangan yang tak tergoyahkan di tengah gangguan kehidupan. Kembali ke pusat, ini memungkinkan kita untuk keluar dari potensi gangguan eksternal dan memungkinkan kita untuk bertindak dengan kepastian dan niat. Emmett Fox, seorang spiritualis, menggambar paralel dengan diet mental selama 7 hari dan fokus beralih pada pikiran yang bermuatan emosional yang menyertai pikiran daripada pikiran itu sendiri. Pergeseran ini mencerminkan esensi otomatis di mana pikiran kehilangan kekuatannya ketika dihapus dari keterikatan emosional. Di sini individu menjadi sarana untuk tindakan otentik dan keaslian, dan tidak terhalang oleh batasan-batasan keyakinan yang diprogram di masa lalu. Pengamatan dan perubahan mungkin merupakan contoh terbaik bagaimana konsep-konsep ini bersatu. Saat kita mengambil peran pengamat, pencerahan musin, atau keadaan tanpa pikiran, atau pikiran tanpa pikiran menjadi nyata, seperti yang diungkapkan oleh radar internal pikiran bawah sadar. Saat individu menolak untuk kembali mengidentifikasi diri dengan suatu keyakinan, saat itu adalah sama dengan keadaan musin dalam Zen, atau keadaan yang sepenuhnya hadir pada saat ini, dan keadaan pikiran tanpa pikiran. Menyadari hakikat kita, melampaui keyakinan, dan memungkinkan kita memiliki agensi yang tak tertandingi dalam membentuk kehidupan kita. Realisasi ini memiliki resonansi dalam gagasan bahwa reaksi kita, baik melalui kemarahan atau sukacita, adalah manifestasi dari energi bawah sadar kita. Respon kita adalah saluran untuk energi yang dapat dimanfaatkan menuju tujuan yang diinginkan. Interaksi mendalam antara keadaan batin kita dan manifestasi eksternal menyoroti keterhubungan pengalaman kita. Perjalanan menuju membuka kekuatan bawah sadar pada akhirnya bergantung pada sinergi konsep seperti pusat ilahi dan musin, atau keadaan sepenuhnya fokus pada saat ini dan tidak terganggu oleh pikiran eksternal atau pikiran-pikiran masa lalu. Prinsip-prinsip ini mengajak kita untuk melangkah keluar dari batasan keyakinan yang terkondisikan oleh pemrograman lama kita dan memungkinkan niat sadar dan pikiran bawah sadar untuk bekerja secara bersamaan. Dalam menapaki jalur ini, kita melepaskan potensi batin kita dan mengamankan kekuatan tak terbatas dari pikiran kita untuk membentuk realitas yang sesuai dengan visi yang kita miliki. Saya yakin video ini akan bermanfaat untuk Anda. Salam hidup berkelimpahan. Sampai jumpa. Salam.